Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah yang dilakukan secara online. Ibadah rumah tangga dari Gereja Martin Luther di tanggal 25 November 2020. Seperti biasa kita hari Rabu beribadah bersama-sama dengan keluarga, bersukacita, memuji Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sangat bersyukur karena Tuhan beri lagi kami kesempatan untuk bersama-sama beribadah, bersukacita, memuliakan nama Tuhan, dan kami bersama-sama anggota keluarga kami di rumah kami masing-masing boleh juga mendengarkan firman Tuhan, menyanyi bersama, berdoa bersama, dan biarlah ibadah ini menyenangkan hati Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, dan dengan kuasa Rohul Kudus yang akan menuntun dan membimbing kami, sehingga kami mendapatkan juga jawaban atas doa kami, dan juga mendapatkan penerangan dari firman Tuhan, bersukacita, memuji Tuhan, dan bergembira bersama-sama keluarga. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, sumber kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, di hari Rabu 25 November 2020, marilah mendengar firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari surat 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai ayat ke-15 yang mengatakan, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu, kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini, kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus sudah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Kristus.
Haleluya. Bapak, Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bacaan kita pada malam hari ini adalah pelayanan untuk pendamaian. Di dalam bacaan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu yang kekasih, tidak kita baca bagaimana seorang Saulus akhirnya terpanggil dan menjadi Paulus. Catatan bagi kita bahwa Saulus adalah penganiaya umat Kristen mula-mula. Bahwa dalam perjalanannya menuju Damaskus, dia sangat menggebu-gebu, terutama karena dia juga telah memegang surat kuasa dari para imam, bahwa dia diberi kuasa yang sangat besar untuk menangkap, bahkan memenjarakan, ataupun juga mencari orang-orang pengikut Kristus. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan? Saulus mengalami perjumpaan atau pertemuan dengan Yesus yang mengakibatkan ia buta untuk sementara. Bapak Ibu dapat membacanya juga di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 31 atau di pasal 22 ayat 1 sampai 22 dan juga pasal 26 ayat 9 sampai 24. Jadi pertobatan atau metanoia dari seorang Saulus menjadi Paulus sangat istimewa. Sebab kemauan awalnya itu datang dari Tuhan Yesus sendiri. Setelah itu, barulah niatan pertobatan dari Paulus timbul di hatinya. Hal tersebut terjadi kira-kira antara tahun 33 sampai 36 sebelum Masehi, yaitu dikatakan tahun 34. Setelah dibaptis, kehidupan Saulus yang menjadi Paulus berubah sangat drastis. Dia menjadi pelayan Tuhan yang setia hingga akhir hayatnya. Paulus sadar amat banyak melakukan kejahatan-kejahatan, menindas, memimpin penangkapan-penangkapan. Dan dikatakan tadi, Paulus yang dahulunya Saulus menerima surat tugas dari imam besar supaya menggagalkan pekerjaan Tuhan, menyusahkan, bahkan menyesah anak-anak Tuhan. Dicatat oleh Alkitab bahwa sewaktu dia masih menjadi seorang Saulus, hati Saulus berkobar-kobar. Sukacitanya adalah mengancam, menyesah, bahkan membunuh murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut Kristus. Itulah Saulus, Paulus yang lama. Tetapi bagaimana sesudah Tuhan Yesus menampakkan dirinya? Perubahan sangat drastis. Dia menjadi Paulus. Dan dia sadari. Dan dia merespons, menjawab panggilan Tuhan Yesus.
Paulus menjadi pengikut Tuhan Yesus karena Paulus merasa berhutang nyawa. Sebab jika Tuhan Yesus tidak menolong, maka pasti seorang Saulus mati sia-sia, mati dalam dosa, tidak punya harapan. Oleh sebab itu, Paulus berjuang memanfaatkan sisa hidup dan waktu yang ada. Dia bahkan tidak takut atau gentar demi memberitakan Injil. Dia rela dipenjara, bahkan mempertaruhkan hidupnya, dirinya, keselamatannya demi berita keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Bahkan di dalam Roma pasal 11 ayat 13 diberitakan bahwa Paulus menyebut dirinya sebagai rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi, yaitu keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus bagi semua orang yang percaya dan memberi diri dibaptis, meninggalkan hidupnya yang lama dan berbalik mengikut menjadi anak-anak Tuhan, pengikut Yesus. Paulus melalui pelayanannya, juga surat-suratnya membuat usaha yang luar biasa agar semua orang tahu dan mau menerima keselamatan oleh Yesus Kristus. Kita bisa membaca dalam ayatnya yang ke-14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Bacaan kita jelas mengatakan bahwa kematian Tuhan Yesus menebus, mengampuni, dan menyelamatkan seisi dunia. Karena Tuhan telah melakukan yang terbaik untuk Paulus, maka dia mau melakukan apa saja, berbuat apa saja demi menyaksikan kasih-Nya pada orang lain, pada dunia, pada kita, umat yang mau percaya. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-15, bacaan kita, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tuhan Yesus sudah menebus kita semua. Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Darah-Nya yang kudus menggantikan tempat kita. Bukankah ini berarti kita, umat Tuhan, orang percaya, juga harus hidup hanya untuk memuliakan Tuhan? Kasih Kristus yang ditujukan sampai mati di kayu salib, itulah yang menguasai Paulus
Seharusnya kasih itu juga yang menguasai hati kita dalam kita mensyukuri keselamatan dan penebusan Tuhan bagi kita dan bagi umat manusia. Dikatakan di dalam surat Galatia pasal 1 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Juga di dalam Galatia pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13, bahwa kita dibenarkan oleh iman. Paulus di sana menjelaskan bahwa bagaimana ia menjadi rasul. Bukan manusia yang mengajarkan, tapi itu adalah penyataan Tuhan, wahyu. Jelaslah, motivasi Paulus melayani adalah karena takut. Takut akan Tuhan, bukan untuk keuntungan diri sendiri, melainkan demi kemuliaan Tuhan. Paulus melayani karena anugerah Tuhan. Dia yakin anugerah itu juga untuk semua orang. Untuk kita, untuk umat yang telah ditebus, yang telah diselamatkan. Paulus menyatakan orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, termasuk pelayannya, bertugas untuk mendamaikan orang-orang yang telah mendengarkan firman Tuhan, yang ditebus hidup untuk menebus. Sebab Yesus Kristus telah mati bukan untuk kepentingannya, melainkan menggantikan umat agar mereka selamat. Artinya, Yesus Kristus mengalami kematian yang seharusnya dialami oleh umat. Dalam ayatnya yang ke-21 dari bacaan 1 Korintus pasal 5 dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan sudah berkorban untuk semua orang, maka hargailah hidup ini karena pengorbanannya. Setiap orang, termasuk kita, Bapak Ibu, jemaat yang kekasih, tua atau muda, kita harus hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri, tetapi bagi pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Mari layani Tuhan. Kita diangkat jadi rekanan sekerja Tuhan. Kita dimuliakan. Ada dua pelajaran penting dari Paulus hari ini. Satu, takut akan Tuhan. Utamakan, buat waktu, pentingkan Tuhan dalam keberadaan kita. Dan jika kita terpanggil, kita terpilih, layanilah Dia sesuai talenta
dan panggilan Tuhan. Ingat lagu, hidup ini adalah kesempatan. Kita tidak pernah tahu akan besok hari atau langkah kita ke depan. Tetapi jika kita berjalan dengan Tuhan, jika kita utamakan Tuhan, belajar dari Paulus, Tuhan akan menyertai kita, menuntun dan membimbing kita, serta menolong kita. Di tengah-tengah keadaan sekarang ini, siapa yang tidak takut dengan virus COVID? Catatannya, dunia ini saja sudah mengalami kejadian yang amat sangat hebat. Di dunia sudah 59.027.330. Itu data tanggal 23 November. Di Indonesia sudah terdata 497.668 kasus. Di Jakarta pada hari Senin tanggal 23 November terjadi 1.342 kasus. Jakarta sendiri datanya adalah 127.164. Bapak Ibu yang kekasih, saya menghimbau tetap takut akan Tuhan yang tertinggi dan waspada, berdoa serta berjaga agar Tuhan menjauhkan kita dari virus COVID yang masih dicari pengobatan dan obatnya serta imunnya. Tadi yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua adalah sadar keselamatan yang kita terima dari Tuhan Yesus itu memang gratis. Maka hiduplah berkarya untuk Tuhan. Masing-masing kita diberi karunia berlainan. Jadikan itu alat untuk membawa damai sejahtera, tetapi juga yang terpenting menjadi berkat bagi keluarga, bagi lingkungan kita, bagi gereja kita, dan bagi negara serta sesama manusia. Dua hal. Satu, takut akan Tuhan. Yang kedua, harus sadari walaupun keselamatan itu gratis, respons kita adalah hidup ini kita pakai untuk berkarya dan membawa damai yang Tuhan Yesus beritakan. Ada peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita harus terus melatih diri kita agar kita tetap fokus pada Tuhan. Kita tidak merasa letih, kita tetap bersemangat menjadi atlet-atlet Tuhan. Karena dengan demikian, Tuhan akan memberikan kepada kita Roh Kudus, supaya kita terdorong dan kita bersemangat. Kita tidak menjadi apatis, masa bodoh, cuek, tapi kita bergembira dan memelihara hati kita, sehingga imun kita akan lebih baik
dan kita mampu terus hidup walaupun diterpa, didera oleh virus dan tantangan hidup serta kesusahan mungkin masih kita alami. Mungkin kita juga tidak terlalu sehat, tetapi bergembira dan bersemangat serta selalu mau berdoa, datang bersekutu, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pasti menolong Bapak, Ibu, dan saya. Karena Tuhanlah penolong kita. Keselamatan kita diberikan oleh Tuhan Yesus. Ada satu catatan saya ingin berikan untuk Bapak Ibu sekalian, adik-adik, oma-oma, rekan-rekan semua, dari ayatnya yang ke-10 bacaan kita tadi pagi, 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-10 mengatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Tuhan memberkati Bapak Ibu, juga saya. Mohon maaf jikalau ada kekurangan. Tuhan memberkati. Shalom. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang maha baik, Bapa yang kekal, kami mensyukuri bahwa kami masih diberikan kesempatan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan jemaat-Mu, menikmati keselamatan dan pemeliharaan Tuhan. Kami berterima kasih untuk kehidupan, kesehatan, berkat, tantangan, pergumulan yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan kami, menguatkan kami, menyemangati kami. Bahkan kami boleh belajar bagaimana seorang Saulus menjadi Rasul Paulus. Bagaimana dia menggebu-gebu, bahkan rela dicambuk lebih dari 40 kali. Bahkan dipenjara dan sampai mati. Tuhan, kami tidak mengalami hal-hal sedemikian, tetapi tentu masing-masing kehidupan kami mempunyai salib dan pergumulan serta tantangan masing-masing. Tetapi kami juga memiliki sukacita yang abadi, bahwa kami memiliki kasih Kristus, penyelamatan, dan tuntunan Tuhan, sehingga hati kami berkobar-kobar dan kami terus dapat bersukacita walaupun keadaan sekarang seringkali tidak menentu dan tanpa kepastian. Tetapi ada satu hal yang bisa kami pegang, bahwa Tuhan Yesus mengasihi kami dan kepastian keselamatan ada di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Dan ketika kami berserah, kami bersekutu dengan Tuhan, Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus-Mu terus menuntun kami, membuat kami menjadi bijaksana, membuat kami menjadi waspada, membuat kami tidak takut akan hal-hal yang mungkin akan terjadi.
Karena kami yakin dan percaya Tuhan akan menyanggupkan kami masing-masing sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan, sesuai dengan kekuatan kami masing-masing. Dan Tuhan akan memberkati sehingga kami mempunyai iman yang kuat. Tuhan akan menolong kami, membuat iman kami bertumbuh dan hati kami berkobar-kobar seperti Paulus. Kami akan selalu rindu melayani Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemampuan bagi kami untuk keluar dari segenap kesusahan dan tantangan. Kami berdoa bagi negara dan bangsa kami, Tuhan. Berkatilah Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tolonglah Tuhan. Dan biarlah pemerintahan kami Engkau kokohkan, teguhkan. Semua yang mencoba mengganggu, biarlah dalam nama Tuhan Yesus akan dipatahkan. Berkati baik Presiden, Wakil Presiden, Bapak Jokowi, wakilnya, sampai semua menteri-menteri dan pemerintahan dari yang tertinggi sampai di daerah. Biarlah hanya boleh jadi dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus, berikan kesehatan dan kemampuan bagi mereka, terutama ketika sedang mengatasi virus COVID yang mendera di negara kami juga di dunia ini. Tolonglah Tuhan bangsa-bangsa di dunia ini, juga tempat-tempat yang terliputi dan mengalami hal-hal yang begitu menakutkan. Kami tahu hal ini tidak mudah, tetapi kami percaya ada Allah yang peduli. Tolonglah Tuhan bangsa-bangsa di dunia. Kami berdoa bagi gereja-Mu, baik itu GPIB maupun gereja-gereja lain. Berkati semua pelayanannya Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan. Berkati Ketua Majelis Jemaat kami, Bapak Pendeta Rudi Ridhena, dan semua jajaran pelaksana harian Majelis Jemaat yang bekerja di kantor, juga semua presbiter Majelis Jemaat dan yang lainnya yang membuat pelayanan di gereja kami dapat terlaksana dengan baik. Berkatilah Tuhan. Tolonglah jikalau ada yang sakit, biarlah Tuhan sembuhkan. Berikan kemampuan untuk kami keluar daripada masalah kami Tuhan. Bangkitkan kami dan biarlah kami bersemangat. Dan Tuhan balur kami jikalau kami sedang berduka. Untuk keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, baik itu di sektor 1 maupun di sektor 3, Tuhan tolong dan berkati keluarga besar yang sedang mengalami kedukaan. Dan besok mereka akan membawa jenazah ayah yang terkasih ke Medan. Berkati ibadah pada malam hari ini Tuhan, juga perjalanan besok hari. Kami mohon jemaat yang sakit yang nama-namanya telah tertera di warta jemaat, Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dengan bilur-bilur darah-Mu, kami mohon Tuhan, mereka disapa pada malam hari ini. Mereka disembuhkan, mereka ditolong. Dengarlah doa-doa mereka ya Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, dan biarlah kami semakin senang untuk mendengarkan, bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, bernyanyi, memuji Tuhan. Dan biarlah hati kami selalu terangkat, dan kami mau dengan rendah hati mengakui bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, ya Yesus, penyelamat kehidupan kami. Tolonglah orang-orang yang belum mempunyai pekerjaan Tuhan. Tolonglah orang-orang yang papa, orang-orang yang sendirian Tuhan. Jawablah doa mereka. Dan biarlah gereja mampu peduli, juga mau berbagi kasih, berempati. Gerakkanlah hati kami Tuhan, agar kami mau menjadi alat dan berkat Tuhan, membawa damai sejahtera dan kebahagiaan seperti yang Tuhan
perintahkan dan lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon ampun atas segala kegagalan dan kesalahan kami, serta ketidakpedulian kami. Biarlah malam hari ini firman Tuhan, belajar dari Paulus, kami dikobarkan kembali untuk kembali pada Tuhan, pada kasih yang mula-mula, dan rela untuk berkorban, melayani jika Tuhan butuhkan kami. Dengan semangat dan tanpa rasa duka cita, kami akan semakin giat melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari sekarang ini terus kekal selama-lamanya. Amin.